Anissa Tawa, Anissa, Gea Hanini, Gea Ramadan, Rita, Rita, Rita. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca. Sebelum masuk ke efek rumah kaca, minggu lalu kita telah membahas bab sebelumnya tentang energi, sumber-sumber energi, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Ada yang masih ingat materi sebelumnya sebelum masuk materi hari ini? Apa itu energi? Untuk melakukan sesuatu atau sebuah usaha. Ya, ada yang lain? Menurut yang lain apa itu energi? Ada yang ingat materi minggu lalu energi itu apa? Apa ulang? Ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja, bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sekarang kita akan mempelajari efek rumah kaca. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mendiskusikan proses terjadinya efek rumah kaca dan dapat mengidentifikasi sumber-sumber gas rumah kaca. Materi kita adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena apa? Jadi karena apa efek rumah kaca? Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida atau CO2 ini disebabkan oleh banyaknya pembakaran limbah minyak dan gas itu. Mengapa efek rumah kaca itu bisa terjadi? Mengapa jika cuaca hujan dingin kalian lebih nyaman dalam selimut? Karena pasti kita kalau hujan ada selimut kan? Kenapa? Karena dingin. Karena dingin kalau ada selimut tak? Apa kira-kira alasannya? Kenapa kita lebih nyaman dalam selimut kalau hujan dingin? Karena panas yang dikeluarkan oleh tubuh akan kembali lagi mengikuti arus dingin yang terjadi. Karena panas yang dikeluarkan oleh tubuh akan kembali lagi karena tertutup di selimut. Ada yang bisa rangkai kata-katanya? Apa yang terjadi? Kita lebih nyaman dalam selimut. Ini kan pagi tadi kan hujan kan? Ini kan terlambat. Pasti banyak yang masuk dalam selimut. Kenapa kalian lebih nyaman dalam selimut itu? Kira-kira apa? Selimut berperan sebagai lapisan pelindung yang membantu menjaga suhu tubuh kuat, terutama saat Suhu udara yang dikeluarkan tubuh kita ditahan oleh selimut. Udara yang di dalam
harus dimudikan tetap kalian pasti sering kan merasakan di dalam mobil yang pintunya tertutup, jendelanya tertutup, pintunya tertutup, apa yang kalian rasakan? Hari ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca itu disebabkan oleh apa, bagaimana fenomena terjadinya. Nah, di sini punya video, kalian silakan simak. Sudah kalian simak, kira-kira apa masalah yang terjadi di video tersebut? Bagaimana cara menanggulanginya? Apa yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa? Itu akan ada pengawalan dan kepulangan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Terus adanya populasi udara dan pencemaran yang sudah dibutuhkan tersebut dan akan mengakibatkan bencana alam, salah satunya itu longsor. Akan mengakibatkan bencana alam. Ada yang bisa menyimpulkan lagi dari video ini? Kayak mana ya? Ternyata cuma 2 sih. Diputar-putar aja. Kira-kira apa mas? Ini yang pertama itu bisa yang namanya kehilangan habitat. Kebakaran hutan mengakibatkan kerusakan habitat alam bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Yang kedua, peningkatan emisi gas rumah kaca. Pembakaran hutan melepaskan karbon yang tersimpan di dalam pohon ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida CO2. Sekarang silakan membentuk sesuai kelompok masing-masing.
Silakan kalian diskusi kelompok. Ini mengamati efek rumah kaca yang menggunakan refleks. Dalam melakukan eksperimen ini ada debat penilaiannya. Jangan kamu diam. Sudah ada semua? PPD-nya ada? Ada? Kalian lihat langkah kerjanya seperti apa, bagaimana? Silakan lakukan praktikum. Ini dari method. Sebenarnya ini sama metodenya ya. Hati-hati dalam penilaiannya. Tempatnya ada? Apa yang pertama? Yang pertama dilakukan adalah hubungan air kecil yang sebelumnya sudah direndam air panas. Air panasnya banyak. Silakan kalian titik. Di sini ada kan? Mengamati gejala efek rumah kaca. Tujuannya mengakibatkan perubahan suhu, di mana tujuan pembelajaran peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai efek rumah kaca, menganalisis dampak adanya gas rumah kaca, menganalisis dampak kelebihan dari gas, dan menjelaskan model rumah kaca. Silakan kalian praktik. Nah, di sini ada kan? Mengamati gejala efek rumah kaca. Tujuannya mengamati perubahan suhu, di mana tujuan pembelajaran peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai efek rumah kaca, menganalisis dampak adanya gas rumah kaca, menganalisis dampak kelebihan kadar gas, dan menjelaskan model rumah kaca. Ada langkah kerja. Berilah label
Satu di titik berapa? Perhatikan suhunya ya. Nah, ini kan setiap 5 menit maka berapa suhunya? A. Tapi kan setiap 5 menit ada satu perubahan suhunya. Siapa moderator dari kelompok berapa? Baik, saya awali. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami mengenai efek rumah kaca yang dipraktikkan pada sebuah kompleks. Langsung saja kami masuk di lembar diskusi. Pertanyaan pertama, termometer pada toples manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Adakah perbedaan? Mengapa demikian? Dan jelaskan. Jadi, perbedaannya yang terdapat adalah toples B itu tertutup dengan kantong plastik yang diikatkan dengan karet gelang. Jadi, suhunya itu lebih tinggi. Lewat analisis tadi, itu memang di toples B itu naik turun suhunya. Tapi di toples A, dia itu turunnya lebih drastis dibandingkan dengan toples B. Toples yang ditutup itu akan menangkap hawa panas dan uap yang dihasilkan itu tidak dapat keluar hingga mengakibatkan suhu naik lebih tinggi. Yang kedua, apakah yang terjadi jika kedua toples tersebut dijauhkan dari sumber energi panas? Jelaskan berdasarkan hasil perbandingan suhu rata
dua toples, yaitu toples A dan toples B, itu akan lebih cepat mengalami penurunan suhu, yang mana hal itu terjadi. Namun, toples A akan mengalami penurunan suhu yang lebih drastis karena tidak ditutup dengan kantong plastik. Yang ketiga, coba kaitkan percobaan yang telah kalian lakukan dengan prinsip kerja gas-gas rumah kaca. Jika dikaitkan, ruang dalam toples itu dianalogikan sebagai bumi dan ditutup dengan plastik, yang mana plastik itu dianalogikan sebagai atmosfer bumi. Maka dapat disimpulkan bahwa di atmosfer bumi itu terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Awal mula terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi utama untuk menghambat sinar matahari yang berada di atmosfer. Maka dari itu, jika lapisan ozon rusak, maka bumi akan terus meningkat. Tuliskan sumber-sumber emisi gas rumah kaca. Nah, sumber-sumber gas dari rumah kaca itu yang dihasilkan manusia adalah sumber karbon dioksida yang memasuki atmosfer berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah padat, serta kegiatan perindustrian. Pembuangan Na2O dihasilkan secara alami di tanah serta berasal dari sektor pertanian dan perindustrian. Tiga, tuliskan dampak dari efek rumah kaca bagi kehidupan. Dampak efek rumah kaca. Cuaca di bumi semakin panas, lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer, dan efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Berikan kesimpulan. Dari kegiatan dari analisa kelompok kami, simpulkan bahwa ruang dalam toples, yakni toples A dan B dianalogikan sebagai gas-gas rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami, karbon dioksida, lereng dioksida, siklus air, karbon dioksida atau CO2, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Namun, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Panggilan wayang bola Februari 13 atas Wayang Febrinela Febriani 10-3 100 ditunggu. Baik, kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Saya mau menjawab pertanyaan dari Wulan Ramadhani dari kelompok 1. Apa dampak efek rumah kaca terhadap lingkungan? Kan dampak rumah kaca terhadap lingkungan ada dua. Yang pertama, perubahan iklim. Naiknya suhu global mengganggu pola cuaca alami, mempercepat proses erosi dan mempengaruhi ekosistem. Dan yang kedua, mencairnya es kutub. Mencairnya es kutub dapat menyebabkan naiknya permukaan laut, mengancam keberlangsungan habitat satwa dan manusia. Dari pengambilan. Oke. Pertanyaan yang lain. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kelompok kami akan menutupnya. Sekian.
Sekian dan terima kasih. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Kami akhiri. Selamat pagi. Yang bisa membuat kesimpulan dari presentasi, dari praktikum dan presentasi kelompok hari ini. Yang mana? Kalau dua mau membuat kesimpulan, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deani, perwakilan dari kelompok 2 akan membuat kesimpulan dari praktikum dan presentasi kita hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah tanpa adanya gas-gas rumah kaca, kehidupan di bumi tidak akan pernah terjadi. Karena gas-gas rumah kaca memiliki peran penting untuk kehidupan di bumi, yaitu untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan dapat menjadi habitat bagi makhluk hidup. Dan tanpa adanya atmosfer akan mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Oleh karena itu, efek rumah kaca, atmosfer, dan gas-gas sumber emisi tersebut berperan sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesimpulan dari pembelajaran efek rumah kaca. Nah, sudah lembar LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ini ada soal untuk tes sumatif kalian. LKPD-nya dikumpulkan masing-masing kelompok. Nah, kumpul. Lembar kerjanya jangan lupa nama kelompok. Kumpul di meja. Nah, ini ada soal kerjakan di kertas lembar. Dalam waktu 10 menit. Sudah ya? Tadi sudah dibagikan lembar refleksi. Seperti biasa, untuk pembelajaran hari ini gimana? Ada kan di tabelnya? Yang pertama, seberapa paham kamu terhadap materi efek rumah kaca hari ini? Nah, silakan kalian centang di lembaran yang ibu bagikan. Apakah materi efek rumah kaca yang disampaikan dan didiskusikan serta dipresentasikan dapat kamu pahami? Seberapa paham kamu tentang gas-gas sumber emisi rumah kaca? Secara keseluruhan, menurut kamu bagaimana sesi pembelajaran fisika hari ini? Dan yang kelima, seberapa manfaat sesi pembelajaran hari ini yang membuatmu belajar? Sudah ibu bagikan lembarannya tadi, silakan dicentang. Kalau sudah cetak, kumpulkan di meja. Untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan enggak? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas pemanasan lembar. Kalian belajar di rumah. Pertemuan hari ini cukupkan sampai di